Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini Lulu Dinka kembali lagi dapat menyapa Anda dalam Serambi Iman. Perkaya ilmu, pertebal iman. Dan tentunya pemirsa, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik mengenai taubat yang diterima Allah. Kita tahu bersama pemirsa bahwasanya taubat Allah ini sangat-sangat luas pemirsa. Sebanyak apapun dosa kita di dunia ini, pasti taubatnya Allah itu akan selalu ada untuk kita pemirsa. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Yang artinya pemirsa, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Untuk itu pemirsa, kita bersama nantinya akan membahas lebih dalam lagi mengenai taubat yang diterima Allah. Sebenarnya apa saja sih tolak ukur taubat seorang hamba ini sudah diterima oleh Allah? Dan tentunya pemirsa, di studio TVRI Lampung hari ini sudah hadir bersama kita di sini Ustadz Dr. Agus Hermanto MHI. Mari kita sapa bersama pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lulu dan pemirsa TVRI yang berbahagia. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak Lulu. Alhamdulillah. Dan juga pemirsa, tentunya sudah terlihat di sini ibu-ibu cantik luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, dari Majelis Taklim Al Imron Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, sebelum kita beralih nantinya langsung membahas mengenai kajian kita hari ini mengenai taubat yang diterima Allah, mungkin boleh ibu-ibu dikenalkan dulu majelis taklimnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumiati, Ketua Majelis Taklim Mushola Al Imron, dengan alamat di Jalan MIGC, Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Adapun kegiatan kami dalam setiap 1 minggu sekali kami mengadakan pengajian dengan kajian yang berbeda, yaitu tentang akidah, ibadah, dan sejarah Islam. Dan adapun dalam tiap 6 bulan sekali kami mengadakan wisata religi. Demikian informasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu sudah diperkenalkan majelis taklimnya, dan tentunya pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada, tentunya kita sudah sangat tidak sabar lagi ingin menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Hermanto. Untuk itu pemirsa, kita tahu bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali lagi berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31, dan bertaubatlah kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Untuk itu pemirsa, mari kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Hermanto. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat berkumpul dan dapat saling mengingatkan, saling bermuwajahah dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, dan semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaat serta pertolongannya. Amin. Allahumma amin. Pemirsa TVRI dan Majelis Taklim Al-Imron yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang tentang taubah atau taubat. Taubat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kematian, dan Allah juga yang menjadikan kehidupan. Dan kemudian manusia di muka bumi ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengumpulkan kebaikan, untuk saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Melalui apa? Melalui ibadah, melalui amal soleh, dan segala kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala siapa di antara kita adalah orang yang paling baik amalnya. Bu, mau nggak Bu jadi ahli surga? Mau ya Bu ya. Mau nggak jadi orang yang memiliki banyak amal dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mau. Tentunya mau ya Bu ya. Jadi manusia itu dengan keimanannya, kemudian dengan amal ibadahnya dan amal solehnya, akan menghantarkan diri seorang hamba untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau kita ini ibadah, tujuan kita itu untuk mencari ridho Allah atau mencari surga Allah? Mencari ridho Allah. Karena sesungguhnya ridho Allah itulah yang akan menghantarkan kita untuk menggapai surganya Allah. Karena surga itu juga makhluk. Makhluk itu artinya apa Bu? Artinya adalah ciptaan Allah. Sebagaimana kita sebagai manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita akan mendapatkan suatu tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu Al-Jannah atau surganya Allah, manakala kita banyak ibadah, manakala kita banyak beramal soleh, dan kita mengumpulkan nilai-nilai kebaikan itu berupa pahala di sisi Allah, sehingga kita akan ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal ibadah yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan. Amal yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban, baik dan buruknya setiap amal ibadah yang kita lakukan. Bu, kita sebagai manusia, mungkin enggak kita itu melakukan kesalahan? Mungkin enggak kita terkadang lupa, terkadang kita melakukan dosa, atau kita selamanya akan melakukan kebenaran dalam kehidupan kita? Tentunya kita akan melakukan bentuk-bentuk kesalahan, akan lupa, dan itu adalah di mana manusia itu adalah al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan juga lupa. Terkadang kita lupa, meskipun kita sudah mendapatkan satu pencerahan, satu nasihat, terkadang kita juga lupa. Maka disitulah manusia itu memiliki tugas watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling mengingatkan ya antara kita
Agar apa? Agar kita ini selalu menjadi orang yang berada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan dalam kebenaran dan mengingatkan dalam kesabaran. Maka ketika kita ini melakukan segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka baginda Rasulullah SAW mengajari kepada kita, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau kita ini berbicara tentang dunia, maka berpikirlah bahwa kita ini akan hidup selamanya. Betul enggak, Bu? Kalau kita mikirnya mati terus, Bu, kira-kira kita mau nggak bekerja, Bu? Nggak mau bekerja, nggak punya keinginan untuk bekerja. Kita mengharapkan saya mengikuti takdirnya Tuhan sajalah. Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita. Lewat mana? Ya lewat jalan yang Allah gariskan kepada kita. Ya tentunya bahwa kita selama hidup di dunia harus juga berusaha, harus juga berikhtiar. Maka motivasi kita kalau kita berpikir tentang dunia, berpikirlah bahwa kita ini akan hidup selamanya. Akan tetapi ketika kita berpikir tentang akhirat, maka berpikirlah bahwa besok kita itu akan meninggal, kita akan mati. Artinya kalau motivasi kita dalam beribadah bahwa kita besok akan mati, apa yang timbul pada diri kita, Bu? Kita akan semangat beribadah. Betul nggak, Bu? Betul. Kita akan semangat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan takut untuk melakukan bentuk-bentuk kemaksiatan. Dan itu adalah jalan yang diajarkan kepada kita agar kita senantiasa selalu ingat pada diri kita bahwa kita itu juga tidak akan selamanya hidup. Makanya Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan kematian, itu adalah bentuk satu hal yang perlu kita ketahui bahwa kita ini tidak akan selamanya hidup. Nah, karena manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekurangannya, maka terkadang manusia juga melakukan salah. Betul enggak, Bu? Betul. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, kullu bani Adam lahu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Jadi setiap anak Adam itu pasti akan melakukan kesalahan. Siapapun dia, dimanapun dia berada, dia akan melakukan kesalahan. Baik kesalahan yang disengaja atau terkadang kesalahan yang tidak disengaja. Dan sebaik-baiknya daripada kesalahan itu adalah bertaubat. Apa bertaubat itu? Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kesalahan yang tidak berakibat kepada dosa besar. Terkadang kita minta maaf. Kepada siapa? Mungkin kita berdosa kepada anak kita, kepada pasangan kita, kepada tetangga kita, kepada saudara dan kawan-kawan kita. Maka ternyata minta maaf itu juga bukan hal yang mudah ya, Bu ya. Terkadang berat. Kita minta maaf dan memaafkan itu bukan hal yang mudah. Ada sebagian di antara kita ini yang sampai tidak bersapa antara yang satu dengan yang lainnya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena tidak ada saling memaafkan. Itu ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Nah, kesalahan kita tidak hanya kepada orang lain, kepada sesama kita, tapi juga kita terkadang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalan yang paling baik, jalan yang paling mulia yang dapat kita lakukan untuk dapat menghapus, untuk dapat mengurangi beban dosa kita adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam suatu hadisnya, beliau mengatakan, tubu ilallah fa inni atubu kulla yaumin mi'ata marrah. Bertaubatlah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya aku, kata baginda Rasul, selalu beristighfar, selalu memohon ampun
selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari satu malam itu berapa kali, Bu? 100 kali. Itu baginda Rasul, seorang nabi, seorang rasul yang beliau ini seorang yang maksum. Maksum itu tidak berdosa. Berbeda dengan kita. Kapasitas seorang nabi, kapasitas seorang rasul itu adalah orang yang dipilih oleh Allah, orang yang terjaga atas dirinya, atas kepribadiannya, atas perilakunya, sehingga tidak akan melakukan bentuk-bentuk kesalahan dan dosa yang dilakukan. Akan tetapi kita sebagai seorang hamba, kita senantiasa kerap kali melakukan kesalahan dan kerap kali juga melakukan bentuk-bentuk dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Pemirsa TVRI dan Majelis Taklim Al-Imran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam definisi kita bertaubat, tadi Mbak Lilu sudah menyampaikan bahwa kita bertobat itu ketika kita itu memiliki dosa, ketika kita memiliki kesalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga taubat itu kerap kita lakukan dalam keseharian kita. Terkadang hati kita merasa bersalah, terkadang pikiran kita merasa bersalah, terkadang lisan kita berucap yang tidak layak dan kemudian kita merasa bersalah. Maka kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu juga banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kemaksiatan kecil dan juga ada kemaksiatan besar. Meskipun kemaksiatan itu adalah kemaksiatan yang kecil, yang jika kita lakukan dalam kehidupan kita sehari secara terus-menerus, juga lama-lama akan menjadi besar. Dari maksiat telinga kita mendengarkan, dari maksiat mata kita memandang, dari maksiat lisan kita bertutur, hati kita memiliki perasaan iri, dengki, sombong, dari akal kita yang kemudian merasa kita ini paling benar, paling besar, paling baik, itu adalah bagian daripada bentuk-bentuk kemudian menjadi maksiat-maksiat kecil yang jika kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari juga akan terkumpul menjadi suatu kemaksiatan yang besar. Maka dalam definisi maksiat itu ada dua. Ada maksiat yang disebabkan yaitu oleh nafsu, dan ada kemaksiatan yang disebabkan oleh takabur. Kemaksiatan yang disebabkan oleh nafsu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yuna Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika berada di surga, maka beliau sesekali melakukan kesalahan, di mana kesalahan itu dilanggar, sesuatu yang dilarang oleh Allah dan kemudian dilanggar oleh Nabi Adam alaihissalam. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Nabi Adam melakukan kesalahan itu karena syahwatnya, karena nafsunya, karena keinginannya. Tapi setelah diingatkan, kemudian Nabi Adam bertaubat. Dan taubatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi taubatan nasuha. Akan tetapi maksiat yang kedua adalah maksiat yang disebabkan oleh takabur, oleh kesombongan, sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, di mana pada saat berada di surga, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam, untuk menghormati kepada Nabi Adam. Apa yang dilakukan oleh iblis? Apakah iblis kemudian menghormati Nabi Adam? Aba wastakbar. Dia enggan. Kenapa dia enggan? Karena dia sombong. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia, merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Lantas apakah iblis bertaubat kepada Allah? Iblis selamanya tidak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bentuk kemaksiatan yang disebabkan oleh kesombongan yang ada pada iblis. Bagaimana, Bu, kita bayangkan kalau seandainya kesombongan itu melekat pada diri kita, kita akan menjadi iblis. Kita akan mensifati sifatnya iblis. Kepada Allah saja dia bermaksiat, apalagi kepada
sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks ini, pemirsa TVRI dan Majelis Taklim Al-Imron yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka taubat yang kita lakukan atas sebuah kesalahan, terutama adalah kesalahan yang besar, kesalahan yang kecil kita dengan memperbanyak istighfar, dan kesalahan yang besar kita harus pertama kita meninggalkan sesuatu yang kita anggap bahwa itu adalah dosa besar yang kita lakukan. Sesekali kita melakukan dosa besar, kemudian kita tinggalkan dosa besar yang kita lakukan itu. Terus kemudian setelah kita sudah meninggalkan, lantas apa yang kita lakukan? Kita berjanji untuk tidak melakukan kembali atas dosa yang telah kita lakukan. Dan kemudian yang ketiga, adanya penyesalan, adanya introspeksi pada dirinya atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi pertama adalah meninggalkan, kemudian yang kedua adalah berjanji untuk tidak melakukan, dan yang ketiga adalah adanya penyesalan. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, man min muslimin yadhnibu dhanban summa yatatahharu summa yusalli summa yastaghfirullah. Jadi orang yang bertaubat itu dia kemudian melakukan mandi besar, dia mensucikan pada dirinya agar jasadnya bersih, agar fisiknya bersih, dan kemudian dia berwudu dan kemudian melakukan sholat taubat 2 rakaat, dan kemudian dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar taubat yang dilakukannya adalah menjadi taubat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taubat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melakukan bentuk-bentuk penyesalan dan meninggalkan segala sesuatu yang pernah dia lakukan, dan dia berjanji pada dirinya, saya tidak akan pernah melakukan perbuatan ini kembali. Bukan taubat sambel ya Bu ya. Ada istilah taubat sambel ya Bu ya. Taubat cabai. Jadi cabai itu pedas ya, kalau dimakan pedas. Setelah itu saya berjanji tidak akan makan cabai lagi. Tapi besok diulangi lagi. Padahal lambungnya sudah sakit. Ya, tapi tetap diulangi lagi. Artinya bahwa taubat cabai itu artinya dia pada saat tertentu dia merasa bertaubat, akan tetapi pada saat kemudian dia ingin mengulangi dari perbuatan yang dia pernah sesali pada masa-masa yang lalu. Itu adalah jenis daripada bentuk taubat yang kita kerap kali lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kemudian ada dosa-dosa besar yang kerap kali dilakukan oleh seorang hamba dalam kehidupan itu. Selain dari bentuk kita lupa, dari bentuk kita melakukan kesalahan-kesalahan, dari sifat-sifat buruk yang kita lakukan, kesalahan yang sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu, yaitu syirik. Apa itu syirik? Syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa adanya Allah atau adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dosa seorang pembunuh, seorang yang membunuh orang lain, itu juga dosanya merupakan dosa besar karena menyakiti jiwa seseorang, menyakiti, menodai agama, di mana agama melarang seorang hamba untuk senantiasa menyakiti, terlebih yaitu membunuh kepada orang lain. Selain itu juga dosa besar adalah ketika seseorang yaitu menyakiti kedua orang tuanya. Ya, merupakan dosa-dosa besar yang sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mampu menjaga diri kita, mampu menjaga pribadi kita, agar kita terjaga diri kita, terjaga keluarga kita. Ku anfusakum
wa ahlikum naro. Sehingga kita senantiasa berjalan di jalannya Allah dan dijaga amal ibadah kita. Terima kasih Mbak Lulu. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Agus. Tentunya ini pemirsa menjadi pembahasan yang sangat-sangat menarik dan nantinya kita akan perdalam lagi pembahasan hari ini melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Imron. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Serambi Iman. Perkaya ilmu, pertebal iman. Mbak, mau nyebrang ya? Iya, mau menyeberang ini kok dong. Mari biar saya antar. Terima kasih ya Mas. Iya, sama-sama Mbak. Ini parah nih. Jangan gitu ya. Mari kita menjadi pengendara yang smart dengan memprioritaskan keselamatan diri sendiri dan orang lain saat berkendara di jalan raya. Ayo kita wujudkan Kamsel Teacher Lantas yang kondusif. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada, kita masih berada dalam Serambi Iman dan tentunya kita masih akan membahas mengenai topik yang sangat menarik hari ini yaitu taubat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pemirsa, pertanyaan-pertanyaan ini pastinya sudah disiapkan oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Imron, pastinya juga untuk mewakili pertanyaan pemirsa TVRI Lampung yang sedang menyaksikan Serambi Iman hari ini. Untuk itu kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Imron, silakan ibu-ibu, ada yang ingin bertanya? Ada. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mary Anggraini dari Majelis Taklim Musola Al-Imron Sababalau. Izin bertanya Pak Ustadz. Siap Bu. Apakah orang yang bertaubat itu harus melakukan kesalahan dulu,
Dan adakah orang di dunia ini yang tidak pernah bersalah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ustadz, ini tentunya menjadi pertanyaan yang sangat menarik sekali Pak Ustadz, karena tadi sempat disebutkan juga di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan bahwa orang yang bertaubat adalah taubat dari kesalahannya, begitu ya Pak Ustadz. Silakan boleh dijelaskan. Baik pemirsa TVRI dan Majelis Taklim Al-Imron yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Kullu bani Adam lahu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Bahwa setiap anak Adam pastilah melakukan sebuah kesalahan. Dan sebaik-baiknya dari kesalahan itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah di antara kita ini selalu melakukan kesalahan? Apakah juga kesalahan itu kerap kali kita anggap salah adalah ketika kita sadar, ataukah ketika kita tidak sadar itu adalah bagian daripada dosa yang kita lakukan? Dari situlah kemudian Rasulullah SAW mengajari kepada kita untuk senantiasa memperbanyak istighfar. Istighfar itu adalah jalan bagi kita untuk senantiasa dapat menjadi mediasi, dapat menjadi jalan bagi kita untuk menghapus segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Terkadang kita tidak sadar, kita bertutur kata, niat kita mengingatkan kepada saudara kita, akan tetapi ternyata saudara kita tersinggung dengan ucapan kita. Pernah enggak Bu seperti itu, Bu? Terkadang kita ini pingin mengingatkan kepada saudara kita, akan tetapi mungkin bahasa yang kita sampaikan sedang tidak ngonek dengan apa yang ada dalam hatinya. Kemudian kerap kali juga bukan hanya tersinggung tapi merasa tersakiti. Terkadang kita mungkin di dunia saat ini di media sosial kerap kali mungkin ibu-ibu ini kerap kali posting ya Bu ya, nge-share sesuatu gitu. Kalau ada unek-unek dalam hatinya, kalau ada kegalauan dalam hatinya, biasanya ibu-ibu ini cepat nge-share-nya. Ya, terkadang tidak sadar ada orang yang disakiti, ada orang yang tersinggung. Ya, artinya bisa jadi kesalahan itu kita sadari, tapi terkadang juga kesalahan itu tidak kita sadari. Ya, terkadang kita ini melakukan suatu kesalahan yang kita tidak tahu bentuk kesalahan yang kita lakukan. Kalau kita paham, kita tahu dengan kesalahan yang kita lakukan, kita akan mudah minta maaf kepada orang lain, atau kita melakukan kemaksiatan yang tanpa sadar kita kemudian mendengarkan sesuatu yang tidak baik dan tidak elok untuk kita dengarkan. Terkadang tanpa sadar kita melihat suatu pandangan yang tidak layak untuk kita pandang. Sudah masuk dalam perangkap yaitu kemaksiatan, meskipun kemaksiatan kecil. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak istighfar, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terbentengi dari segala sesuatu yang akan menjerumuskan diri kita kepada dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar yang tidak terampuni ketika itu terkumpul menjadi sebuah dosa-dosa yang besar. Nah, maka daripada itu hal-hal yang kecil segera kita antisipasi, segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bukan sesuatu yang dianggap dosa besar, tapi karena sebuah kesalahan, karena sebuah kelalaian, karena sebuah kekurangan kita, sehingga kerap kali menjadi kesinggungan antara yang satu dengan yang lainnya, atau melakukan kemaksiatan kepada Allah dengan tanpa kita sadari padahal kita sedang melakukan hal tersebut. Maka kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Itu, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Selanjutnya silakan, ada lagi Ibu? Ya, silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Niti Sandra dari Jamaah Mushola Al Imron Sawabalau. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah ciri-ciri orang yang diterima taubatnya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ustadz, ini tentunya menjadi pembahasan yang kembali lagi sangat-sangat menarik Pak Ustadz, karena kita tahu bersama bahwa mungkin ada banyak sekali tanda-tanda Pak Ustadz yang akan diterima oleh seseorang yang kita asumsikan itu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mungkin sakit atau diberikan ujian atau bagaimana Pak Ustadz? Silakan. Baik pemirsa TVRI dan Majelis Taklim Al Imron yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taubat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada implikasi, ada hal yang berimbas pada dirinya. Ketika kita makan, kira-kira kita kenyang nggak Bu? Kenyang. Kalau kita haus, terus kemudian kita minum, kira-kira kita masih ada nggak rasa hausnya Bu? Tidak ada. Begitulah taubat yang melekat pada diri manusia. Ketika orang melakukan kesalahan dan kemudian dia telah bertaubat, saya tidak akan melakukan kemaksiatan ini kembali. Ya, kemudian saya tinggalkan kemaksiatan ini dan kemudian saya berjanji tidak akan melakukan kembali, dan saya merasa menyesal dengan perilaku yang kita lakukan. Lantas apa implikasinya? Berarti kita menjadi orang yang baik. Jadi dari satu titik yang kita tadinya sudah kita lakukan dan kemudian kita sudah bertaubat, kemudian taubat itu akan berimplikasi pada diri kita adanya penyesalan, selalu memohon ampun kepada Allah, untuk selalu dekat kepada Allah dan selalu ingat kepada Allah, dan kemudian berusaha untuk tidak melakukan kembali. Lantas apakah kemudian dosa yang seperti itu akan bisa diampuni ketika seseorang itu sudah melakukan banyak kesalahan dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita ingat ya sahabat Nabi yang bernama Umar. Umar bin Khattab ini adalah seorang dedengkot, seorang pemimpin kaum yang besar dan pemberani. Dia melakukan suatu kesalahan yang banyak yang dia ketika dia belum masuk Islam. Dia kemudian pernah dalam riwayat mengubur anaknya yang perempuan hidup-hidup. Ya, itu adalah suatu kesalahan yang besar yang dilakukan oleh Umar ketika dia sebelum masuk Islam. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Dia tidak lagi melakukan perbuatan itu. Dia berjanji untuk tidak lagi melakukan hal yang sama, dan kemudian dia menyesali terhadap perbuatan yang dilakukan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diampunilah taubatnya Umar bin Khattab hingga kemudian implikasinya apa Bu? Implikasinya kemudian dia menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjadi seseorang yang selalu mendampingi perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Mbak. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya Ibu-ibu, ada lagi Bu? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saima dari Majelis Taklim Al Imron, Desa Sababalau. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, dosa apakah yang tidak dapat diampuni? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mohon penjelasannya Pak Ustadz, silakan. Baik pemirsa TVRI dan Majelis Taklim Al Imron yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara kesalahan yang dilakukan oleh manusia karena segala kekurangan yang melekat pada diri manusia, ada juga dosa besar yang kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di antaranya adalah dosa syirik. Ya, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah maha segalanya dan memiliki segalanya. Seorang hamba mau beribadah kepada Allah ataukah tidak beribadah kepada Allah, bagi Allah tidak ada dampaknya. Yang membutuhkan siapa, Bu? Yang membutuhkan adalah kita. Kita beribadah kepada Allah, yang membutuhkan adalah kita. Maka ketika seseorang sudah melakukan perbuatan dosa besar, ya dia syirik, dia menyekutukan Allah, dia merasa bahwa ada pelindung selain Allah, dia merasa ada Tuhan selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah. Dia menganggap bahwa Tuhan itu tidak satu, tapi ada yang lainnya, ada kekuatan dahsyat yang lainnya yang dianggap itu adalah selain Allah. Itu adalah yang disebut dengan syirik. Selain itu juga dosa-dosa besar itu yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah ketika dosa itu tidak diampuni ketika sudah menjelang hari kiamat. Dan juga dikatakan bahwa dosa-dosa besar yang tidak juga atau sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang menjadi seorang pembunuh. Ya, seorang pembunuh ini biasanya dia punya satu keinginan dan kepribadian serta kejiwaan yang sulit untuk disembuhkan. Dan itu akan senantiasa melakukan bentuk-bentuk keburukan yang menjadi seorang yang menjadi pendosa yang besar, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan sulit bagi dia untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa terjaga dari keburukan-keburukan, dosa-dosa besar. Dosanya kecil-kecil aja, Bu, karena kita ini akan mudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Selanjutnya silakan Ibu-ibu, ada lagi? Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurbaini dari Majelis Taklim Ali Imron Sababalau. Izin bertanya, Pak Ustadz. Bagaimana dengan dosa orang gila? Apakah dia berhak masuk surga atau tinggal dalam neraka? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz, silakan. Baik, terima kasih pemirsa TVRI dan Majelis Taklim Al Imron yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kapan terhitung dia punya dosa, Bu? Dan kapan manusia itu terhitung dia punya tanggung jawab? Pada saat dia sudah balik, pada saat dia sudah akil, sudah berakal, sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Maka itulah disebut dengan seorang yang mukallaf, seorang yang sudah dibebani oleh hukum. Maka orang yang gila itu bisa jadi gila itu pada tengah usianya. Awalnya dia mulai dari balik, dia tidak gila, Bu. Tapi pada saat usia 25 tahun, pada usia 40 tahun, atau usia 50 tahun tiba-tiba terbentur suatu perkara yang tidak dapat diselesaikannya, kemudian dia menjadi orang gila. Maka yang terhitung amalnya itu yang mana? Semenjak dia balik sampai dia sehat, atau sampai dia menjelang dia gila. Karena orang yang terhitung daripada kebaikannya itu adalah pada saat dia balik dan pada saat dia berakal. Berarti orang gila itu berakal tidak, Bu? Tidak. Dia tidak berakal. Maka orang yang tidak berakal dia tidak dibebani hukum. Siapa orang yang tidak berakal itu adalah orang yang sedang tidur. Bu, kalau sedang tidur itu berakal nggak, Bu? Nggak. Kalau kita berakal malu ya, Bu, ya? Ya, tidur ngeluarin suara, ya kan? Tidur berekspresi yang kita tidak tahu, ya kan? Sehingga itu adalah bagian dari sesuatu yang kita tidak sadar. Begitu juga orang gila sampai dia itu yaitu sadar, atau anak bayi sampai dia itu sudah dewasa. Artinya batasan seseorang disebut punya amal ataupun dia punya dosa pada saat dia sudah mukallaf, dia sudah dewasa. Anak kecil tidak dibebani dosa, orang gila tidak dibebani dosa, dan orang yang sedang tidur juga tidak dibebani, yaitu tanggung jawab. Maka
orang gila yang dia itu gila pada saat tertentu, ya terhitungnya pada saat dia belum gila. Kalau nanti dia sadar lagi, dia akan terhitung lagi amal ibadahnya. Jadi orang yang paling tenang itu sebenarnya siapa, Bu? Ya orang gila, nggak mikir kebutuhan, ya nggak mikir kesehatan, tapi juga menjadi beban orang lain juga meskipun dia tidak punya beban. Tapi jangan jadi orang gila lah, Bu, ya. Kita sadar saja meskipun banyak beban juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Oke, baik, Masya Allah Pak Ustadz. Selanjutnya silakan ibu-ibu, ada lagi, Bu? Ada. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Umi Nur Jannah. Mohon izin Ustadz bertanya. Al-insanu mahalul khata' wa nisya. Hamba Allah adalah tempatnya salah dan dosa, yang setiap hari kita bertambah dosa dan kesalahannya. Oleh karena itu saya bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara menghapus daripada dosa-dosa tersebut supaya tidak bertambah lagi? Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, tentunya kita sebagai seorang manusia secara sadar maupun secara tidak sadar ini seringkali melakukan dosa-dosa baik yang kecil maupun dosa-dosa yang mungkin secara tidak kita sadari banyak khilafnya, begitu ya Pak Ustadz. Mungkin boleh Pak Ustadz penjelasannya, silakan. Baik, terima kasih Mbak Lulu, pemirsa TVRI dan Majelis Taklim Al-Imran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kesalahan itu banyak, suatu kekurangan dan perilaku yang dilakukan serta aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu banyak. Tinggal di titik mana kesalahan yang kita lakukan. Boleh kita itu melakukan 1000 kesalahan, akan tetapi jangan pernah kita melakukan kesalahan yang sama. Satu kesalahan kita lakukan, kita bertaubat. Mungkin kita melakukan kesalahan yang lain, kita bertaubat. Mungkin melakukan kesalahan yang lain, kita bertaubat. Tapi jangan melulu satu kesalahan kemudian sudah bertaubat melakukan lagi kesalahan, bertaubat lagi melakukan kesalahan. Dan itu adalah bagian daripada kontrol pada diri kita. Berarti kontrol pada diri kita lemah. Kontrol itu apa berarti, Bu? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman itu akan konsisten manakala dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman itu akan senantiasa terkikis dan berkurang manakala dia selalu melakukan bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesalahan yang kita lakukan baik kepada Allah dalam bentuk taubat, kita memperbanyak istighfar, juga kita dalam berumah tangga juga kerap kali melakukan kesalahan ya Bu ya, dengan anak kita, dengan pasangan kita, ya kan Bu. Kadang-kadang kita pengennya A terus nyampaikannya B ya Bu ya. Kadang-kadang pengennya B nyampaikannya A, padahal hanya pengen dikasih sayangi ya Bu ya sama suaminya Bu. Dan itu adalah kerap kali kita lakukan. Nah, ketika kita sadar kesalahan kita lakukan, kita dianjurkan untuk senantiasa kepada manusia kita minta maaf, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan upaya kita untuk menguatkan iman kita itu adalah jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ya, perbaikilah iman kita dengan selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikian. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya ibu-ibu masih ada lagi? Cukup? Cukup. Baik, kalau begitu Pak Ustadz mungkin ada pertanyaan tambahan Pak Ustadz dari saya. Pastinya Pak Ustadz, kita itu sebagai manusia punya dosa kepada Allah, kepada sesama manusia, tapi juga mungkin sering tidak kita sadari kita punya dosa kepada diri kita sendiri. Mungkin sering merasa minder atau memelihara rasa iri, dengki, rendah diri begitu ya Pak Ustadz. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti itu Pak Ustadz, untuk dosa kepada diri sendiri apakah ada perlakuan taubatnya secara khusus Pak Ustadz, atau bagaimana Pak Ustadz caranya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lulu dan pemirsa TVRI serta jamaah Majelis Taklim Al-Imran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang dalam diri setiap manusia itu ada zalim, ya, kezaliman pada diri sendiri, pada orang lain, dan juga kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana letak diri kita menzolimi kepada diri kita ketika zolim itu adalah yadau syai' atau wad'u syai'in ghairu fi mahalihi. Jadi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita menaruh gelas, selayaknya gelas itu ditaruh di mana, Bu? Di dalam meja misalnya, di tengah atau di pinggir? Di tengah, supaya aman kita letakkan di tengah. Kalau diletakkannya di pinggir, maka akan rentan jatuh. Kalau jatuh akan pecah, kita kehilangan satu gelas. Dan begitu juga pada diri kita, ketika kita melakukan sesuatu, meletakkan bukan pada tempatnya, berarti sejatinya kita melakukan kezaliman pada diri kita. Kita waktunya istirahat, kita tidak istirahat, itu juga bagian dari kezaliman pada diri kita. Kita waktunya makan, kita tidak makan. Kita waktunya minum, kita tidak minum. Maka kita juga bagian daripada kezaliman pada diri kita. Nah, kezaliman kepada orang lain juga memperlakukan kepada orang lain tidak sesuai dengan hal yang diinginkan oleh orang lain. Manusia itu kan punya cipta, rasa, dan karsa. Orang itu semua ingin dihormati. Orang itu ingin selalu dihargai. Orang itu ingin selalu diapresiasi. Betul enggak, Bu? Ibu kalau diapresiasi itu kan juga seneng ya, Bu ya. Lagi diapresiasi oleh suaminya, pulang kerja dibawakan emas 1 kilo, kira-kira seneng nggak? Seneng sekali ya, Bu ya. Itu adalah apresiasi. Nah, maka kita kadang tidak bisa mengukur kesalahan yang kita lakukan agar kita ini bisa selalu eksis, kita terhindar dari segala dosa, kita senantiasa beristighfar ya. Kunci daripada menghapus dosa, menghilangkan kesalahan dan kekhilafan yang kita lakukan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik Pak Ustadz, selanjutnya mungkin Pak Ustadz boleh disampaikan kesimpulan dari kajian kita hari ini mengenai taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Lulu, pemirsa TVRI dimanapun berada, dan Majelis Taklim Al-Imron yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya bentuk bi ahsanit taqwim, dan kita melakukan segala aktivitas di mana kita dalam keseharian kita memiliki 2 tugas, yaitu sebagai hamba Allah beribadah dan sebagai khalifatullah, sebagai pengayom, sebagai pemimpin, sebagai pelindung, di mana kita menjaga dan merawat apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada orang lain, dan juga apa yang ada pada lingkungan kita. Kita jaga hati kita jaga pikiran kita jaga lisan kita, agar kita senantiasa berhati-hati dalam bertindak dan bertanduk dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tidak ada satu keburukan yang kita lakukan. Toh kita melakukan kesalahan, kita senantiasa mempercepat diri kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala kesalahan, kekhilafan, dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi taubatan nasuha. Masya Allah. Baik Pak Ustadz, mungkin sebelum Pak Ustadz menyampaikan pesan-kesan secara langsung, pesan-pesan pastinya untuk jamaah TVRI Lampung dimanapun Anda berada, mungkin ada pertanyaan tambahan sekali lagi, boleh ya Pak Ustadz ya? Ya, bagaimana Pak Ustadz caranya membedakan antara rasa bersalah yang membawa kita untuk bertaubat dengan rasa bersalah yang justru menjauhkan kita dari Allah dan membuat kita merasa tidak pantas untuk kembali lagi bertaubat, Pak Ustadz? Karena mungkin beberapa kali kita kan sering melakukan kesalahan yang berulang-berulang kali begitu Pak Ustadz. Rasanya itu malu gitu Pak Ustadz. Apakah bagaimana Pak Ustadz caranya supaya itu mengingatkan kita untuk tetap bertaubat lagi begitu Pak Ustadz? Oke, baik Mbak Lulu dan pemirsa TVRI yang berbahagia, manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memilih seorang idola dalam hidup kita, yaitu baginda Rasulullah SAW, yang menjadi suri tauladan bagi kita. Sehingga dalam hidup itu ada takarannya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau orang itu pingin dunia, ya ada ilmunya. Kalau orang itu pingin akhirat, juga ada ilmunya. Kalau orang itu pingin bahagia dunia dan akhirat,
juga ada ilmunya. Sehingga hidup itu terukur. Agama itu adalah ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Di dalam agama itu ada 3 faktor, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah keyakinan, syariah adalah tatanan, dan akhlak itu adalah etika, perilaku yang dilakukan oleh manusia. Sehingga ada larangan, ada perintah, itu sejatinya adalah bentuk yaitu kemaslahatan bagi manusia. Sehingga bagaimana kita mengukur kesalahan dan kekhilafan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, ya kita kembali kepada ajaran dan norma agama yang kita yakini, sehingga kita akan mengetahui introspeksi diri untuk melakukan dan melihat, meninjau ulang apa yang kita lakukan, sehingga kita akan sadar perilaku yang kita lakukan ini salah ataukah benar menurut ajaran agama yang kita yakini, yaitu agama Islam. Takarannya bukan kita, tapi takarannya adalah agama kita. Masya Allah. Baik Pak Ustadz, mungkin terakhir secara singkat Pak Ustadz boleh pesan untuk jamaah TVRI Lampung dimanapun berada yang sedang menyaksikan Serambi Iman hari ini. Oke, baik. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, tentunya kita bersama-sama beraktivitas dan memiliki satu kegiatan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Imron yang pada kesempatan yang berbahagia ini pula senantiasa meniatkan pada dirinya untuk senantiasa berada di majelis ilmu yang berbahagia ini. Semoga hatinya senantiasa terjaga, perilakunya senantiasa terjaga, niatnya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara itulah kemudian kita akan senantiasa pelan dan berakhir kemudian untuk dijadikan sebagai hamba Allah yang bertakwa di sisinya. Benteng kita untuk senantiasa terlepas dari kesalahan, terlepas dari dosa-dosa yang kita lakukan adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kuat iman kita, berarti semakin mudah kita untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian kajiannya hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa menjadi pengingat untuk kita semua dan khususnya untuk pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada yang selalu menyaksikan Serambi Iman. Dan juga kembali lagi terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Imron. Terima kasih ya Bu. Masya Allah, tabarakallah. Semoga tetap semangat menimba ilmu dan semoga kita bisa ketemu lagi di Serambi Iman berikutnya. Begitu ya Ibu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada, terima kasih bagi pemirsa yang sudah menyaksikan Serambi Iman. Dan tentunya saya Luludinka mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa di Serambi Iman selanjutnya. Dan tentunya pemirsa masih dalam suasana hari ulang tahun TVRI Lampung. Kembali lagi saya mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk TVRI Lampung ke-34. Setia di layar, dekat di hati. Dan tentunya pemirsa, kembali lagi kita ingatkan bersama bahwasanya rahmat Allah sangat luas, taubatnya kita itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah takut untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholatu